Di selatan Kabupaten Lamongan, di antara bentang perbukitan Kecamatan Ngimbang, sebuah desa menjalani kehidupannya. Desa Telemang. Di sini, hamparan lahan pertanian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sebagian besar warga menggantungkan penghidupan dari tanah yang mereka garap dari musim ke musim. Pagi datang bersama aktivitas. Petani berangkat menuju sawah, kendaraan membawa hasil pertanian, dan kehidupan terus bergerak mengikuti denyut desa. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Di sejumlah wilayah, akses jalan masih menjadi tantangan. Ketersediaan air belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan masyarakat. Dan bagi sebagian keluarga, rumah yang layak masih menjadi harapan yang belum terwujud. Di tengah semua keterbatasan itu, masyarakat Telemang tetap bertahan, terus bekerja, terus bergerak, dan terus menyimpan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Desa Telemang ini mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 1.600 dan mempunyai letak geografis di perbukitan paling tinggi di wilayah Lamongan dan mempunyai 3 dusun. Yang mayoritas di sini yaitu petani, ya ada petani jagung, petani padi, tapi yang paling banyak petani jagung yang menempati di wilayah kawasan hutan. Bagi masyarakat Lemang, jalan bukan sekedar jalur penghubung. Jalan adalah akses menuju sawah, membawa hasil panen, menuju tempat kerja, sekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun sebelum TMMD hadir, sebagian akses masih menjadi tantangan bagi masyarakat. Bagi para petani, kondisi jalan turut menentukan mudah atau tidaknya hasil bumi dibawa keluar dari lahan. Ketika akses sulit dilalui, pekerjaan menjadi lebih berat. Dalam mriki niku pun dangu nek jeglong-jeglong niki. Nggih rusak terus watu napa ping niku nggih rada jeglong-jeglong pun cara pun wayahe pun dangu wayahe ganti. Lari-lari niku nek budal sekolah niku nggih kata sing kari wasahe dalane niku rada nggih rusak lah kamane niku. Sepeda niku rasane nggih ben karuan. Lho niki nate guling nggih niku beto pupuk niki nate guling nggih. Dalane nggih ngeten niki rusak. Kadang dilewati wangel ngoten niku. Kira-kira ya hampir 5 tahunan lah, Mas. Menurut pribadi saya ya nggak enak jalannya kalau dilewati kan berunjal terus. Alah, pol kan angel Pak, pol angel niki dalan niki. Motor nggih montang-manting motor niki. Mugi dalane kang dadosi ingkang sae. Motor saged lancar, ngirim menapa lancar ngoten kula ngoten. Selain akses jalan, air menjadi kebutuhan dasar yang tidak selalu mudah didapatkan. Bagi sebagian warga Telemang, keterbatasan sumber air membuat kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi dengan cara yang tidak sederhana. Nek ngriki niku toyo niku kekurangan, Pak. Sumure mboten medal namung sekedhik. Nggih mboten nyukupi punan. Nang kula nek ten Sabin mantuk niku kadang ajengi siram niku lho. Mboten duman punan. Nggih gentosan mendete niku. Umbah-umbahan nggih numpuk kula nggih sumpek, Pak. Riyen niku pun enten, Pak, disukani selang mumet niku pun. Nah, keng waduk damel waduk napa pun kekirangan. Dados sakniki nggih nganggur selang-selange nganggur. Dan di balik rumah-rumah yang menjadi tempat berkumpulnya keluarga, masih ada warga yang harus menjalani hari dalam kondisi tempat tinggal yang jauh dari kata layak. Atap yang bocor, dinding yang rapuh, dan rasa khawatir ketika hujan datang menjadi bagian dari keseharian mereka. Anten gentang runtuh, anten troco mboten atik mikir. Nggih kula niki nggih semunggah ngoten. Yo, kapan yo aku ndem apik kula ngoten. Terus mari ngoten niku. Ya kok kula tilem. Sekawan niku tasih alit-alit. Nggih kepengen Pak ya napa wong sisae ngoten. Nggih mboten saged.
Saya wapayane alang-alang sian. Gedheke nggih pring niku. Sampai kula ni melas yoga kula niku turu kalih makane niku antun udan metrotoan soal alang-alang kemetet niku. Nggih kejawan niku trocoan Mas. Nggih kula tadhahi. Terus malih kula niki kebanjiran niku kula kengken bendung niku Mas. Gedhe-gedheke niku nggih rusak Mas wong piye ketampur banjiran. Kapan yo nang panenan iso metu nang digawe dandane omah kula ngoten. Anu troco. Nek Jawa niku anu troco niku. Mriki troco. Ngoten lho Pak. Dados sopane ngoten niku sing tempate turu niku. Sing mriki troco nggih kersane. Ngoten lho Pak. Namun perubahan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, ia dimulai dari satu jalan yang dibangun, satu rumah yang diperbaiki, satu sumber air yang dihadirkan, dan satu gotong royong yang mempertemukan banyak tangan. Di Desa Tlemang, langkah itu hadir melalui TNI Manunggal Membangun Desa. TMMD ke-129 Kodim 0812 Lamongan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 2026 di Desa Tlemang, Kecamatan Ngibang, Kabupaten Lamongan secara resmi saya nyatakan untuk dimulai. Pembangunan di Desa Tlemang tidak dikerjakan oleh satu pihak. Di setiap titik sasaran, prajurit TNI bersama masyarakat bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan. Dari pagi hingga aktivitas pembangunan terus berjalan. Untuk kegiatan TMMD yang 129 ini tahun 2026, kita berada di Desa Tlemang, Kecamatan Ngibang, di Kabupaten Lamongan. Tepatnya yaitu di Desa Tlemang. Pada saat sekarang kita sedang melaksanakan sasaran kita adalah ada sasaran fisik maupun non fisik. Yang kami sampaikan di sini adalah sasaran fisik, yaitu mungkin bisa dilihat langsung di sini, di lokasi ini ada rabat beton sejauh 1,2 km. Di luar fisik tersebut ada kegiatan juga rehab rumah tidak layak huni sejumlah 10 unit, sarana olahraga, terus musola, pos kamling, dan sarana tempat jalannya menuju ke sawah. Kita rabat beton sejauh 500 meter. Untuk sasaran non fisik kita ada penyuluhan Bang, dalam arti ini mulai dari pembukaan kemarin tanggal 15 Juli sampai dengan nantinya penutupan 13 Agustus kita melaksanakan penyuluhan. Dalam hal ini yaitu penyuluhan terkait kesehatan, ketahanan pangan, terus perpanjangan SIM, pembayaran pajak STNK, dan banyak sarana kegiatan pembuatan KTP yang memang kita bekerja sama dengan pemerintahan daerah dengan juga dengan kepolisian. Kenapa Desa Tlemang ini terpilih sasaran TMMD ke-129? Yang pertama kita bahwa saya sampaikan di sini bahwa Desa Tlemang ini merupakan desa yang tertinggal dibanding dengan desa-desa yang lain, khususnya di wilayah Kecamatan Ngibang. Dan menurut kami Desa Tlemang ini sudah cocok untuk menjadi sasaran TMMD yang ke-129. Karena apa? Mayoritas penduduknya memang banyak dan mayoritas
pekerjaan masyarakat yang ada di Desa Tremang ini adalah petani. Sehingga harapan yang kami sebelum pelaksanaan TMMD ini, kita laksanakan survei ke lokasi. Memang mereka sangat menginginkan kampungnya atau daerahnya untuk bisa setara dengan desa-desa yang lain. Dalam hal ini khususnya di akses jalan, akses sarana ibadah, sarana olahraga, mereka pingin mempunyai sama dengan desa-desa yang lain. Sehingga menurut kami tepat sasaran ini kita arahkan ke Desa Tremang dengan tujuan supaya masyarakat di wilayah Tremang ini bisa beradaptasi, bisa berinteraksi, melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang semula mereka ke sawah itu membutuhkan berapa lama, berapa menit, bahkan berapa jam dengan jalan akses yang sangat rusak, apalagi di musim hujan mereka sangat terkendala. Dengan sekarang adanya TMMD yang masuk di wilayah Desa Tremang, kita pengerasan jalan menuju ke persawahan, menuju ke jalan utama juga kita raba beton, sehingga mereka sangat senang sekali. Secara tidak langsung dia memperlancar akses, memperlancar untuk mereka sarana untuk pekerjaan. Dalam ini menuju ke sawah sehari-harian. Di lapangan, setiap pekerjaan dimulai dari kondisi yang harus terlebih dahulu dipahami. Jalan yang sebelumnya sulit dilalui, kini dikerjakan secara bertahap agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Di saat ini saya melakukan tugas sebagai Pawas. Jadi Pawas TMMD. Tugas Pawas yaitu yang pertama melaksanakan pengecekan personil, kita laksanakan apel untuk mengecek personil. Yang kedua yaitu kita membagi sektor anggota dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi mudah-mudahan dengan kita laksanakan pengecekan dan kita bagi tugas, pelaksanaan TMMD ini dapat berjalan dengan maksimal sesuai yang kita harapkan. Untuk kegiatan sementara ini ada 10 rumah, kita bagi per rumah 5 personil, kurang lebih 5 personil, termasuk yang di lapangan poli, di jalan usaha tani. Untuk yang dari Sipur kita fokuskan di pos kampling. Untuk yang jalan utama pengecoran 20 personil. Sementara yang lain sambil berjalan. Untuk selanjutnya warga sangat antusias dengan kedatangan TMMD ini. Warga sangat mendukung. Mudah-mudahan kita semua sukses, berhasil, semuanya lancar. Untuk selama ini kendala sebenarnya tidak ada masalah, cuma kendala kecil karena jalannya sedang dialihkan. Untuk bahan agak tersendat sedikit. Sini kami sedang melaksanakan pengecoran jalan, di mana sebelumnya jalan ini terlihat begitu rusak. Akan tetapi sebelum dikerjakan kami meninjau kondisi terlebih dahulu agar pelaksanaannya dapat terlaksana dan segera bisa selesai dan dimanfaatkan oleh warga. Jalan yang kami kerjakan ini semoga bermanfaat bagi masyarakat Desa Tremang. Namun kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada infrastruktur semata. Bagi warga Tlemang, ketersediaan air juga menjadi persoalan yang selama ini membutuhkan perhatian. Karena itu, pembangunan TMMD turut diarahkan untuk menghadirkan akses air yang lebih dekat bagi masyarakat dan mendukung kebutuhan pertanian. Saya sedang berada di lokasi pekerjaan TMAB, salah satu pekerjaan yang dikerjakan pada saat pelaksanaan TMMD ke-129 di wilayah Kodim 0812 Lamongan, yaitu pembuatan TMAB. Kebetulan
Di Desa Telemang ini ada satu dusun yang jauh dari Desa Telemang, yaitu Dusun Bakon, yang pada saat musim kemarau seperti ini, masyarakat biasanya sulit untuk mendapatkan air bersih, sehingga kadang-kadang harus dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian di Desa Telemang ini kebetulan di Dusun Waduk itu ada sendang yang bisa digunakan untuk pengairan ke Dusun Bakon. Nah, sehingga dengan sistem gravitasi kita berusaha untuk membuat saluran air yang mengarah ke Dusun Bakon dengan cara membangun tandon di lokasi sini. Kemudian nanti akan diteruskan ke Dusun Bakon. Di antara berbagai sasaran tersebut, pembangunan juga menyentuh fasilitas yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ruang untuk berolahraga, beribadah, dan menjaga lingkungan bersama. Namun pembangunan di Desa Telemang tidak berhenti pada perubahan yang terlihat secara fisik. Karena itu, di samping pembangunan fisik, TMMD ke-129 Kodim 0812 Lamongan juga menghadirkan berbagai program non-fisik bagi masyarakat Desa Telemang. Kan saya di sini ini dalam rangka mendukung kegiatan TMMD ke-129 di Kabupaten Lamongan, yaitu mengenai bimbingan manajemen usaha bagi perempuan pelaku usaha. Jadi tujuan kita dari Dinas DP3AKB itu intinya ingin mendorong khususnya ibu-ibu pelaku usaha rumahan agar dapat meningkatkan pendapatan keluarganya dalam usaha rumahnya, yaitu baik itu packaging produknya, marketingnya, ataupun pemasarannya. Terima kasih, saya dari Universitas Islam Lamongan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang telah melibatkan Universitas Islam Lamongan dalam kegiatan TMDD yang ke-129 di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sebagai kaum akademis, kami memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini, TMDD yang ke-129, karena kegiatan TMDD tidak hanya mengubah fisik dari desa itu sebagai metropolis, tapi juga melahirkan peradaban baru bagi masyarakat desa yang lebih berdaya. Seiring berjalannya pembangunan, setiap proses dan sasaran yang dikerjakan terus dipantau untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Di Desa Telemang, tim pengawasan dan evaluasi meninjau langsung pelaksanaan TMMD, melihat perkembangan pekerjaan, sekaligus mendengar kebutuhan warga di lapangan. Ini sungguh luar biasa dari sasaran TMMD yang ada di Kabupaten Lamongan yang diselenggarakan oleh Kodim Lamongan. Hal ini sangat luar biasa, tepat sasaran, sasarannya sangat bermanfaat bagi masyarakat, termasuk untuk akses jalan, ini untuk air, dan yang lainnya. Tentunya ini hal yang luar biasa, karena bukan hanya dimanfaatkan oleh satu atau dua orang, tapi untuk masyarakat. Saya sebagai tim Wasef di TMMD Lamongan ini mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Komandan Kodim beserta seluruh jajarannya yang telah mensukseskan TMMD ini dan tepat sasaran, dan kepada pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bapak Bupati beserta seluruh jajaran instansi yang ada di Kabupaten Lamongan, sehingga kegiatan TMMD di Lamongan ini bisa bermanfaat dan sukses untuk masyarakat. Jadi mulai awal perencanaan kita ada beberapa koordinasi rapat di Kodim dan Pemkab, dan kita menentukan titik ini dengan pertimbangan dan perencanaan yang matang, sehingga betul-betul nanti hasilnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Karena di samping pembangunan fisik yang ada ini,
pembangunan jalan, air, itu ada non-fisiknya juga. Sehingga ini nanti harapan kami selaku pemerintah Kabupaten Lamongan yang memiliki wilayah ini, setelah dibangunnya ini jangan sampai abai untuk merawat. Karena apapun kita bisa membangun, tapi perawatannya kalau tidak dilakukan, ya akan cepat rusak. Sehingga kami berharap dari pemerintah Kabupaten Lamongan dan dari Kodim dan jajaran semuanya, bahwasanya setelah pembangunan ini nanti selesai dan kita tinggalkan, bukan maksudnya ditinggalkan untuk selamanya, tapi perawatan dari masyarakat ini sangat diperlukan. Untuk itu saya minta pemerintah desa melalui anggaran yang ada untuk perawatan ini secara terus-menerus, dan apa yang telah dilakukan ini yang non-fisik juga terkait dengan sosialisasi, pemberdayaan dan sebagainya, tetap nanti diteruskan oleh masyarakat sehingga hasilnya betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat di Desa Telemang. Hari demi hari, pekerjaan terus berjalan. Dari jalan yang diperbaiki, rumah yang dibangun, hingga saluran air yang mulai menjangkau masyarakat. Apa yang sebelumnya menjadi harapan, perlahan berubah menjadi kenyataan. Ya, alhamdulillah dengan adanya TMMD ini, masyarakat Desa Telemang sangat antusias dan sangat membantu, terutama dengan hadirnya jalan poros yang selama ini dikeluhkan warga. Dengan adanya TMMD antusias dan berharap jalannya mulus katanya. Kemarin itu pernah ada statement Gapura elit jalannya sulit. Nah, dengan adanya TMMD ini kemungkinan gapuranya juga elit, jalannya juga mulus. Jadi harapan keseluruhan masyarakat ini sangat antusias dan berterima kasih dengan hadirnya TMMD ini. Dan semoga TMMD di Lamongan ini yang ke-129 ini akan menjadikan Desa Telemang lebih baik dan lebih maju. Kulo sebagai warga Telemang, Desa Telemang, kulo niki sangat mendukung, Pak. Sangat mendukung pertama. Nomor kali kulo nggih matur nuwun. Masalahnya mangke nek dalan iki didandosi terus ditambahi ngantos duk jalan raya, alah niki sing di arep-arep tiyang kathah. Di arep-arep. Supaya kelancarane sak warga dusun Desa Telemang niku saged lancar. Cara ten pundi-pundi cepet pertama, kedua niku lari-lari sekolah niku pas tepat waktu niku. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya membuat tandon air bersih untuk masyarakat Dusun Bakon. Saya berterima kasih kepada TMMD. Semoga air bersih yang disalurkan bisa bermanfaat untuk masyarakat Dusun Bakon. Saya sebagai masyarakat Dusun Bakon berterima kasih kepada TMMD sedang membikinkan penampungan air untuk mengairi ke Dusun Bakon. Senang Pak Kentara. Damelaken griya sing sae. Pak Kentara tak dongak-dongakaken seger kewarasan, akeh rezekine, lancar penggaweane. Dados napa niku pangkat dhuwure. Matur nuwun nggih Pak Bapak Kentara damelaken griya. Kula matur nuwun sanget. Niku Pak, kula pun dibantu kalih Bapak Tentara, Bapak Kodim. Alhamdulillah sampun sakniki sampun dados kula dibantu kalih Bapak Tentara sedaya. Nggih, sakniki sampun mantun. Nggih, matur nuwun sanget kalih Bapak Tentara, mugi-mugi paringana sehat, paringana rezeki lancar, paringana selamat sabulah tingkahe Pak.
1 bulan kebersamaan telah mengubah banyak hal di Desa Tlemang. Bukan hanya jalan yang kini lebih mudah dilalui, tetapi juga harapan yang tumbuh dari setiap pembangunan dan kebersamaan yang tercipta. Kini, tibalah saatnya seluruh rangkaian TMMD ke-129 Kodim 0812 Lamongan resmi ditutup. Pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, TNI Manunggal membangun desa ke-129 tahun anggaran 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Desa ini sebelumnya memang kita proyeksikan sebagai desa wisata sekaligus pada spot tourism karena tempat ini indah, view-nya bagus dan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, untuk fun run misalnya, untuk fun bike misalnya, dan juga untuk adventure trail. Ya, beberapa kali di tempat ini sudah digunakan sebagai lokasi untuk kegiatan-kegiatan sport tourism tersebut, dan tentu kehadiran TMMD ke-129 ini akan semakin menambah, memantapkan Desa Tlemang ini sebagai desa tujuan untuk wisata di ketinggian yang sangat indah ini. Ya, terima kasih kepada jajaran TNI khususnya dan seluruh supporting pendukung, termasuk jajaran Polri dan seluruh masyarakat yang ada di sini. Dan saya yakin dengan selesainya kegiatan TMMD ini akan memberikan daya dorong dan motivasi yang tinggi untuk menjadikan Desa Tlemang ini sebagai desa tujuan wisata yang baik. Harapan kita sebagai Kodim 0812 Lamongan ini, kegiatan TMMD 129 di Desa Tlemang ini membawa makna. Saya tidak mau kegiatan di selama 1 bulan ini asal numpang lewat, asal selesai, tapi tidak ada makna, outputnya pun tidak tercapai. Harapan saya dan semua warga besar Kodim 0812 Lamongan membawa nama baik TNI maupun TNI Angkatan Darat, khususnya di Kodam 5 Brawijaya. Keberadaan kita selama 1 bulan ini benar-benar menyentuh atau bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah Desa Tlemang. Apalagi kita sudah ada program dari Bapak Kasat TNI Angkatan Darat bahwa TNI Manunggal Air Bersih. Ini juga kita wujudkan di Desa Tlemang, kita buatkan saluran air, pipanisasi sampai ke pemukiman. TMMD bukan sekadar tentang apa yang dibangun, tetapi tentang harapan yang dikerjakan bersama. Dari Desa Tlemang, pengabdian meninggalkan jejak dan harapan menemukan jalannya. TMMD ke-129, satu langkah membangun negeri dari desa.